Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua, Jemaat HKIP Harapan Jaya. Sebelum memulai ibadah kita pada sore hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian layak dipuji, disembah. Kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku nyanyian nomor 581 ayat 1 sampai 2.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Janganlah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari kidung pujian, Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia
Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur 135 ayat 3. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan. Kristus, Engkau telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa-Rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa-Rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah
serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu 12 Juni 2022. Hari ini Minggu Trinitatis. Topik Minggu, Tuhan kita mulia dan agung. Pelayan ibadah kebaktian Minggu pada hari ini dapat kita lihat di dalam warta. Berita dan pengumuman. 1. Persembahan ke depan. Pada hari Minggu 12 Juni 2022 di kebaktian pagi, siang, dan sore kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang diperuntukkan untuk kategorial remaja HKBP Pusat. Pada hari Minggu 19 Juni 2022 di kebaktian pagi, siang, dan sore kita juga akan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop yang akan diperuntukkan untuk diakoni sosial huria kita. Marilah kita memberikan persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. 2. Anak lahir. Pada hari Kamis 9 Juni 2022, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Mawet Arta Hendriko Siregar, Ibu Cinde Asmoro Ronauli Borusirait. Alamat Jalan Lori Sakti, RT 6 RW 1 nomor 31 Bekasi, wilayah Galilea. Ibu dan anak dalam keadaan sehat,
marilah kita doakan agar anak tersebut tumbuh dewasa dan takut kepada Tuhan. 3 jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 12 Juni 2022, keluarga Ibu Ivi Herlina Soni Boru Sinaga beserta 1 orang anak perempuan, alamat Pesona Anggrek, Blok A8 nomor 3E, wilayah Judea, pindah ke gereja KBP Resort Teladan Medan, Distrik 10 Medan, Aceh. Marilah kita doakan agar jemaat yang pindah ini juga menjadi jemaat yang baik di tempat gereja yang baru. 4 pertanggungan wilayah. Pada hari Selasa dan Rabu 14 Juni dan 15 Juni 2022, jemaat kita mengadakan pertanggungan wilayah yang diadakan di gereja ini masuk pukul 20 WIB. Untuk itu dihimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertanggungan wilayah ini. Hari Selasa, wilayah Judea, Sion, Galilea, Yerusalem, dan Kanaan, dan tuan rumah adalah wilayah Sion. Di hari Rabu, wilayah Bethlehem, Efrata, Zaitun, Hermon, dan Nazaret, dan tuan rumah adalah wilayah Efrata. 5 pertanggungan Parhalado dan keluarga. Hari Kamis 16 Juni 2022 pukul 19 WIB, tempat di gereja KBP Harapan Jaya akan dilaksanakan pertanggungan Parhalado dan keluarga dan dilanjutkan dengan sermon Parhalado. Sebagai tuan rumah adalah keluarga Amang Sintua M. Situmorang Boru Siahaan dan keluarga Amang RM Tambunan Sintua Dona Boru Tarihoran. Marilah kita doakan agar pertanggungan ini berjalan dengan baik. 6 pendalaman Alkitab lansia. Sehubungan dengan program kerja seksi lansia, dengan ini diberitahukan kepada jemaat lansia dengan kriteria umur 60 tahun ke atas bahwa seksi lansia akan mengadakan PA lansia pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, bertempat di gereja KBP Harapan Jaya. Untuk itu dihimbau kepada jemaat lansia agar dapat menghadiri ibadah PA lansia tersebut, dan warta ini juga menjadi undangan resmi dan akan disosialisasikan 2 kali di warta jemaat tanggal 12 dan 19 Juni 2022 nanti, dan juga akan diinformasikan di WA grup wilayah masing-masing. Marilah kita doakan agar PA lansia ini dapat berjalan dengan baik. 7 bazar seksi perempuan. Berdasarkan warta jemaat tanggal 15 Mei 2022 bahwa seksi perempuan HKBP Harapan Jaya akan melaksanakan bazar untuk program gerakan Rp5.000 perempuan HKBP untuk dana pensiun HKBP Pusat dan panitia pengadaan sarana parkir dan jalan. Bazar dimulai pada hari Minggu 5 Juni 2022 dengan menu makanan sebagai berikut. A. Menu yang digelar setiap bazar ada lontong Medan, kue ongol-ongol, B1 rica-rica, babi kecap, air timun, dan ketupat ketan. B. Menu yang terlebih dahulu dipesan 1 ayam pinadar, 2 babi panggang, 3 naniura. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat mendukung program tersebut dan juga dapat menghubungi Nyonya Hutagalung Boru Hutahayan di nomor HP 0812 8393 7366 untuk yang mau pesan terlebih dahulu. Marilah kita doakan dan dukung agar bazar tersebut boleh berjalan dengan baik. Warta keuangan HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya dapat kita baca di dalam warta jemaat kita. Saldo keuangan per tanggal 5 Juni sampai dengan 11 Juni 2022, Huria Diakoni 217.616.967 rupiah, Pusat 15.429.000 rupiah, Pembangunan 2.400.000 rupiah, Transitoria 3.050.000 rupiah, Pengadaan sarana jalan dan parkir
Rp4.839.000. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan namanya. Nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 12 Juni sampai dengan 18 Juni 2022 ada 31 orang. Pendeta dan seluruh para halado mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita diambil dari Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindanganku ialah Allah. Demikian warta jemaat satu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan bernyanyi di buku nyanyian nomor 648. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakanlah Bapa,
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Iya. Ada sukacita berarti saudaraku, kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca di tengah-tengah kita dengan topik Tuhan kita mulia dan agung. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara, bila kita merenungkan dan melihat seluruh karya ciptaan alam Allah ini, hanya satu kata, mujizat. Keagungannya luar biasa, karena itu layak memuji Tuhan. Kita tahu tata surya itu ada planet Mars, bumi dan lain sebagainya. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 9. Tetapi benda-benda langit yang sama seperti itu juga ada jutaan lagi yang tidak bisa diselidiki, dianalisa oleh manusia, yang belum bisa ditempati oleh manusia. Benda-benda langit yang mengagumkan sekali, dan diletakkan oleh pemazmur ini. Raja Daud berkata, engkau meletakkannya begitu sempurna. Sungguh luar biasa. Kalau kita juga naik pesawat, ketika berada di ketinggian, kita merasa melihat ciptaan itu begitu sudah di udara kita. Memang kita ini seperti debu. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kuasa Tuhan itu luar biasa, tetapi tahukah kita, sadarkah kita? Kalau tahu pasti tahu. Seluruh ciptaan itu yang begitu agung, yang begitu mengagumkan, dan kita berkata mujizat luar biasa. Itu hanya Tuhan ciptakan lewat firman saja, lewat kata-katanya saja. Jadilah benda-benda langit jadi, jadilah benda-benda penerang jadi, jadilah segala macam tumbuh-tumbuhan jadi. Binatang di laut, di darat, dan di udara, itu juga hanya oleh firman saja, hanya oleh perkataan saja, jadilah jadi. Semua jadi dengan sempurna. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, lihatlah
Karena setiap tahun dalam liturgi Natal pasti kita dengar itu. Bahkan mungkin sudah kita hafal itu, bagaimana Tuhan membentuk dari tanah, menggambar manusia itu segambar dan seturut rupa Allah. Walaupun bisa dengan kata saja, jadilah manusia, jadi. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan mau menunjukkan bahwa yang mau diciptakan ini, manusia ini berbeda dari seluruh ciptaan yang lain. Karena itu Tuhan memahkotai manusia. Tuhan menciptakan manusia sesudah diciptakannya alam semesta ini dengan sempurna. Semua tersedia, cukup, bahkan melimpah. Taman Eden sudah disediakan. Dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Yang sempurna ini diserahkan kepada manusia, dan Tuhan berkata, kuasailah, rawatlah. Ini yang direnungkan oleh pemazmur, seorang raja yang bernama Daud. Pemazmur yang banyak menciptakan puisi, sajak, menggambarkan kekuasaan Tuhan itu sungguh luar biasa sekali. Dan alam ini, tumbuh-tumbuhan, bahkan dari suara bayi juga memuji keagungan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita tadi sebelum ke gereja ini kita bercermin pasti? Bersyukurkah saudara dengan wajah, dengan tubuhmu, dengan fisikmu yang saat ini? Apakah yang terjadi dalam perenunganmu ketika saudara menghirup nafas, memperoleh kesegaran dari Tuhan setiap pagi, dan melihat kesetiaan Tuhan di mana matahari tetap setia terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat? Atau jangan-jangan saudara melihat, kenapa Tuhan tidak adil, Engkau menciptakan aku seperti ini, hitam pekat, gendut dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, kalau dikatakan bahwa Tuhan menciptakan dengan sempurna, pasti sempurna bagaimanapun dengan bentuk raut wajah saudara. Hanya kita yang sering melihat dari sisi kita yang sempurna itu maunya seperti artis yang sanalah. Kita menginginkan seperti itu, sehingga kita tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita asik bersungut-sungut terhadap apa yang belum kita peroleh, sehingga kita tidak bisa menikmati hidup ini. Teologi penciptaan adalah satu jaminan. Tuhan mau mengatakan dari seluruh alam ciptaan itu, engkau anakku yang kukasihi. Itu yang disampaikan baik oleh Matius, Injil Markus, Lukas dan Yohanes. Bahkan Rasul Paulus berkali-kali menyebut kita tidak lagi disebut sebagai hamba. Bahkan Yesus juga katakan itu, engkau adalah saudaraku. Kita disebut jadi anak-anak Tuhan. Bukankah indah sekali ini? Anak adalah pewaris, pewaris kerajaan Allah, pewaris kerajaan surga. Kita dijanjikan, dan ini merupakan satu kepastian keselamatan. Kenapa waktu kita lebih banyak berkeluh kesah dan bersungut-sungut? Ini yang menarik untuk kita renungkan, saudara. Kalau tidak salah, Kus Plus lagunya menggambarkan Indonesia ini yang luar biasa, tongkat dan batu jadi tanaman.
apapun dibuat jadi tanaman, subur, kolam dari lautan, saya lupa lagunya lah, tapi tongkat batu, keindahan, kesuburan daripada Indonesia ini, kita menikmati hanya. Disinilah sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dan bersyukur, sehingga alam ini bisa rusak, ekosistem ini bisa terganggu oleh karena ketamakan manusia. Pernahkah Tuhan menciptakan penyakit? Tidak. Lantas dari mana penyakit itu datang? Ketika 2 tahun yang lalu, mulai 2019, ada penyakit yang mewabah di seluruh negara di dunia ini, tidak mengenal apakah dia negara maju, negara yang sedang berkembang, atau negara miskin, semua dilanda wabah pandemi COVID itu. Banyak orang menganalisa, bertanya-tanya dari mana ini asalnya. Oh, mungkin ini virus dari Cina, dari Wuhan dan lain sebagainya. Tetapi sadarkah kita, ketika teologi penciptaan itu, kalau kita buka, kita cek Kejadian 1, Allah menciptakan hari pertama, dilakukannya evaluasi, Tuhan melihat sudah baik, itulah hari pertama. Kemudian hari kedua diciptakannya benda-benda penerang cakrawala, kemudian Tuhan mengevaluasi sudah baik, dan dinamai hari kedua. Hari ketiga, keempat, seterusnya begitu, sempurna adanya. Tetapi apalagi belakangan ini, minggu lalu kita buat pengumpulan persembahan sekaligus mengingatkan kita bahwa gereja juga terlibat dalam menegakkan KPKC, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Karena Tuhan menciptakan ini mandat ilahi, dan yang sempurna ini diberikan kepada kita untuk kita rawat, untuk kita kelola dengan baik, sekaligus juga merupakan jaminan bahwa kita tidak mungkin hidup dalam kemelaratan. Sekali lagi, bahwa anak-anak Tuhan tidak mungkin hidup di dalam kemelaratan, karena Tuhan sudah sediakan semuanya. Hanya tinggal kemauan kita, kepercayaan kita, iman kita dalam menerima perintahnya di dalam mengelola ini. Atau jangan-jangan kita mengharap banyak berkat dari Tuhan, berkat yang melimpah, tetapi di saat yang sama kita hidup bermalas-malasan, tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Inilah seruan dari firman Tuhan ini, betapa agung mulianya namamu Tuhan. Dan ini akan kita nyanyikan nanti bersama-sama. Ya Allah, hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar di jagat raya. Bintang gemerlapan memuliakan namamu Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Ketika kita mampu memuji kebesaran Tuhan, maka disitulah kita juga dimampukan untuk mensyukuri nikmat pemberian Tuhan. Mari kita mulai dari yang sederhana. Rasakan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Syukuri apa adanya. Nikmatilah pemberian Tuhan. Jangan dahului kehidupan ini dengan bersungut-sungut, berkeluh kesah. Menikmati, mensyukuri, dan Tuhan juga mengharapkan supaya hidup kita berbuah. Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Janji Tuhan ini pasti, karena Dia sudah menyediakan yang terbaik. Bahkan anaknya Yesus Kristus sudah memberikan darahnya, hidupnya untuk kehidupan kita.
Semoga ini membangkitkan kita memulai hari-hari kita ke depan di dalam kekuatan dan sukacita bahwa Tuhan senantiasa bersama kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas pemberian-Mu yang tidak terukur, Tuhan, dan memahkotai kami dengan mahkota ciptaan segambar seturut rupa Allah, walaupun sering sekali dalam kehidupan kami ini kami bersungut-sungut, tetapi firman-Mu mengingatkan kami agar senantiasa memuji memuliakan nama-Mu, kebesaran-Mu sungguh agung Engkau Tuhan. Dan firman-Mu yang meyakinkan kami supaya kami melangkah dengan kepastian, karena bersama Tuhan kami akan selalu memperoleh yang terbaik, terindah, memperoleh kemenangan di dalam setiap perjuangan hidup ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Ada banyak pergumulan, baik secara pribadi lepas pribadi, pergumulan di tengah-tengah keluarga. Kami yakin, percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kami datang berseru kepadamu. Jemaat-Mu yang merindukan jodohnya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur kalau pada hari Kamis yang lalu Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga saudara kami Mawet Siregar, Inang Boru Sirait. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat kepada orang tuanya untuk mendidik membesarkan anak seturut dengan kehendak Tuhan, dan supaya anak itu bertumbuh di dalam kesehatan, di dalam hikmat yang daripadamu, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan cinta kasih-Mu. Dan biarlah kami senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan selalu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang terbaring karena sakit, penyakit apapun yang diderita. Kami yakin, percaya Tuhan, dan kami berdoa untuk mereka. Dan biarlah kuasa-Mu yang memberikan kesembuhan, agar kami bisa bersukacita selalu memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Allahku, hati
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku sembuh, nyawa juga hidupku, harta milikku sembuh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.